Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Adlink bagi Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Loksmawe. Untuk bisa masuk pada aplikasi Adlink, Bapak dan Ibu bisa login melalui si akad dengan menggunakan user dan password yang Bapak dan Ibu miliki. Setelah memasukkan user dan password, Bapak dan Ibu tinggal klik masuk. Setelah masuk, di sini sudah ada aplikasi Adlink. Nah, di sini sudah terlihat. Tetapi sebelum menggunakan aplikasi Adlink, Bapak dan Ibu harus mengatur jadwal perkuliahan terlebih dahulu dengan memilih menu SIM akademik, kemudian klik dosen. Selanjutnya, pilih menu perkuliahan, data kelas, dan klik kelas kuliah. Langkah selanjutnya, untuk mengatur jadwal perkuliahan, Bapak dan Ibu tinggal pilih menu aksi, kemudian klik jadwal perkuliahan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa memilih menu aksi kembali, kemudian klik buat perencanaan dan klik OK. Setelah berhasil, maka akan muncul jadwal untuk 16 kali pertemuan. Langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu kembali kepada daftar menu. Pilih menu Adlink, kemudian klik dosen. Setelah berhasil masuk pada aplikasi Adlink, langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu harus melakukan sinkronisasi kelas terlebih dahulu dengan memilih menu ruang kelas. Kemudian klik sinkron kelas. Setelah itu, pilih kelas yang akan disinkronkan dengan cara klik kotak yang ada pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, pilih mulai sinkron kelas. Setelah berhasil melakukan sinkronisasi kelas, Bapak dan Ibu bisa mulai mengajar pada aplikasi Adlink. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan apa saja yang dapat dibagikan pada kelas yang Bapak dan Ibu ampu atau ajar pada aplikasi Adlink ini. Untuk itu, saya harus masuk terlebih dahulu pada salah satu kelas. Di sini saya akan memilih satu kelas. Nah, setelah ada dalam kelas, maka akan terlihat apa saja yang dapat dibagikan pada kelas Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah materi. Untuk membagikan materi, Bapak dan Ibu tinggal klik menu materi. Kemudian pilih sesi dan ketik topik sesinya. Klik langkah berikutnya dan masukkan kembali judul materinya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan berkas berupa dokumen, gambar, dan video. File yang dapat dibagikan itu berupa PDF, PowerPoint, Excel, Word, dan foto dalam bentuk JPEG dan JPG. Di sini untuk menambahkan berkas, Bapak dan Ibu tinggal klik tambah berkas. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan berkasnya itu, kemudian klik tanda panah untuk bisa mengupload dokumen. Setelah diklik, ini akan terupload. Selanjutnya, Bapak dan Ibu tinggal pilih dan klik kotak yang ada di bagian sebelah kiri, kemudian pilih item. Di sini berkas yang Bapak dan Ibu tambahkan akan terlihat. Kemudian klik langkah berikutnya. Ini dapat dibagikan sekarang dan nanti. Untuk nanti, jadwal Bapak dan Ibu dapat pilih dengan memilih tanggalnya. Setelah dipilih, Bapak dan Ibu juga bisa mengatur jam atau pukul berapa Bapak membagikan materi tersebut. Setelah dipilih tanggal dan waktunya, klik bagikan nanti.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mulai membagikan tugas pada kelas Bapak dan Ibu. Pertama-tama, Bapak dan Ibu pilih menu atau ikon tugas pada halaman beranda Bapak dan Ibu. Kemudian, Bapak dan Ibu tinggal pilih sesi. Di sini saya akan memilih sesi 5. Setelah itu, topik sesi harus diisi. Klik langkah berikutnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga harus mengisi judul tugas. Kemudian bisa menambahkan berkas berupa dokumen, gambar, atau video. Di sini saya akan menambahkan berkas, dan bagaimana cara menambahkan berkas telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini saya akan memilih salah satu berkas untuk menambahkan tugas. Pilih satu item, dan setelah tugas ditambahkan, maka klik langkah berikutnya dan bisa dibagikan sekarang. Nah, itu tadi cara membagikan tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk melakukan live conference atau melakukan Zoom dengan mahasiswa. Caranya adalah sebelum melakukan video conference, pastikan dulu email Bapak dan Ibu telah terisi dan telah mendownload aplikasi Zoom pada HP atau PC Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu bisa klik live conference, kemudian pilih sesi. Di sini saya akan kembali memilih sesi 5. Nah, di sini sudah ada topik sesinya, yaitu ilmu hukum. Kemudian klik langkah berikutnya. Kemudian di sini juga harus diisi judul conference-nya. Kemudian langkah berikutnya diklik dan bisa dibagikan sekarang. Nah, setelah muncul tampilan menu mulai conference pada halaman beranda Bapak dan Ibu, silahkan diklik. Setelah diklik, ini akan terhubung dengan Zoom, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan tatap muka secara daring pada mahasiswa yang akan Bapak dan Ibu ajarkan. Di sini kita akan terhubung langsung dan kita akan menunggu conference. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya saya sudah terhubung dengan Zoom meeting. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan Zoom untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan mahasiswa. Oke, kalau kita sudah selesai maka tinggal end dan end meeting for all. Oke. Demikian tutorial yang dapat saya berikan untuk penggunaan aplikasi atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi Edlink untuk proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.